Saudara, topik yang akan saya bawakan pada siang hari ini adalah tetap semangat melayani Tuhan, yang terambil dari Roma 12 ayat yang ke-11 sampai dengan ayat yang ke-12. Mari kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Suatu hari saudara, ada seorang petugas palang kereta api dinyatakan bebas dari tuduhan karena telah menggerak-gerakkan lenteranya pada malam terjadinya kecelakaan. Gara-gara sebuah palang kereta api yang macet di sebuah jalan yang sepi. Akibatnya sebuah bis pariwisata ditabrak kereta api. Banyak penumpang meninggal dunia dan lainnya mengalami luka yang parah. Semula si petugas palang kereta api dinyatakan bersalah karena dia tidak berusaha untuk menghentikan bis tersebut. Namun di pengadilan, hakim bertanya, apakah saudara pada malam hari itu membawa senter? Oh iya Pak, malam itu saya bawa senter. Apakah saudara menyorotkan senter itu ke arah bis pariwisata yang lewat? Iya Pak, saya menyorotkan senter saya ke arah bis itu. Tapi bis itu tetap saja lewat. Dan akhirnya terjadilah kecelakaan. Mendengar itu, hakim pun membebaskan tuduhan dari si petugas palang kereta api. Setelah dia bebas, lalu berbulan-bulan dia dikejar rasa bersalah. Akhirnya dia mendatangi kantor polisi dan mengaku salah. Pak, saya mau ngaku. Memang malam itu saya membawa senter. Dan saya memang menyorotkan senter itu ke arah bis itu. Tapi sebenarnya senter saya nggak nyala. Saudara, ini adalah contoh dari seorang yang melayani tidak sungguh-sungguh. Dan dia dikejar rasa salah dan kehampaan. Kadangkala kita juga bisa begitu dalam melayani. Karena terlalu rutin, karena terlalu capek, karena terlalu lelah, ada masalah A, B, C, D. Sehingga kita bisa menjadi orang yang lelah, jenuh, makin kendor, merasa makin gak karuan. Dan kita tidak sadar. Sehingga itu yang disebut di dalam ayat yang ke-11. Kerajinannya itu bisa kendor. Seperti yang terjadi pada jemaat di Roma. Makanya Paulus menasihati mereka. Supaya hendaknya kerajinanmu tidak kendor. Tapi tetaplah menyala-nyala. Menyala-nyala itu bercahaya. Seperti peleburan emas. Cahayanya bisa begitu mengkilat. Artinya semakin melayani, semakin mengkilat. Dan itu yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana dengan saudara? Selama ini saudara melayani Tuhan, makin berkobar-kobar, makin semangat, atau makin kendor? Kendor itu ibarat orang yang pakai celana longgar. Ikat pinggangnya nggak kuat, celananya bisa melorot. Dan itu bisa memalukan di hadapan Tuhan. Bukannya berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya Paulus menasihati mereka. Di ayat yang ke-11, Paulus berkata, janganlah kendor. Dan di ayat ke-12, Paulus memberikan caranya. Bagaimana supaya kita bisa tetap semangat melayani Tuhan. Ada 3 cara yang diberikan Paulus. Yang pertama saudara, bersukacitalah di dalam pengharapan. Saudara, harapan di situ menunjuk kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Di mana kita semua akan disempurnakan dan mendapat
pahala yang kekal. Dalam proses perjalanan kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna. Dan ini menjadi fondasi bagi seseorang untuk bisa bersukacita. Bersukacita ini bukan eksternal, tapi internal, yaitu yang ada di dalam hati kita. Bedanya dengan gembira, gembira itu adalah sesuatu yang datangnya dari luar. Tapi bersukacita itu datangnya dari dalam, yang Tuhan taruh di hati kita. Jadi walaupun ada kesulitan, kita tetap bisa bersukacita. Karena ada harapan di dalam Yesus. Dan tidak cepat putus harapan. Jadi sukacitanya bukan karena lingkungan. Sukacitanya bukan karena naik gaji. Sukacitanya bukan karena dapat lotre. Tapi sesuatu yang ada di dalam kita yang Tuhan taruh. Jadi walaupun enggak naik gaji. Jadi walaupun enggak dapat lotre. Walaupun dikritik, enggak dipuji dalam melayani. Atau bisnis enggak lancar. Orang Kristen tetap bisa bersukacita. Amin. Selama ini, sukacita saudara benar enggak? Berasal dari Tuhan enggak? Karena sesuatu yang dari luar itu akan luntur. Tapi sesuatu yang datangnya dari dalam itu akan bertahan. Karena dibangun dalam pengharapan di dalam Kristus. Dan sukacita terbesar adalah Yesus akan datang kedua kali. Dan kita akan menerima upah yang kekal. Sehingga pelayanan kita tidak akan sia-sia. Nah kalau saudara sukacitanya sejati, pasti saudara menghadapi situasi yang sulit, saudara akan tetap bertahan. Saudara akan tetap kuat. Sebab sukacitanya itu di dalam. Dan di dalam itu fondasinya adalah pengharapan di dalam Kristus. Selama ini, sukacita saudara fondasinya apa? Ada orang sukacitanya karena mendapatkan keuntungan. Ada orang sukacitanya karena mendapatkan sesuatu yang bersifat pribadi. Dapat nama, dipuji, dapat uang. Atau saudara sukacitanya karena sesuatu yang kekal, sesuatu yang abadi. Kalau sukacita saudara karena sesuatu yang kekal, karena sesuatu yang abadi, maka di dalam melayani Tuhan, saudara tidak akan bersungut-sungut walaupun saudara dikritik. Kata bersukacitalah saudara adalah sebuah perintah. Dan itu ditulis dalam bentuk present tense. Artinya terus menerus. Bukan hanya sebulan, bukan hanya 2 bulan. Tapi seumur hidup. Jadi kalau saudara mau semangat melayani Tuhan, harus bersukacita. Saya ingat Pak Edi pernah bercerita tentang seorang pemuda yang melayani di gereja Mangga Besar. Pemuda ini melayani di bidang sound system. Dia datang 2 jam lebih early dari ibadah. Dan kadang dia pulang paling terakhir. Karena harus membereskan segala sesuatu. Dan karena harus beresin segala sesuatu saudara, pakaiannya sering kotor. Badannya sering bau karena keringetan. Belum lagi setelah ibadah ada fellowship makan-makan, dia ditunggu-tunggu gak datang. Waktu dia datang, seringkali gak dapat makanan lagi. Lalu suatu hari Pak Edi sebagai pembinanya mendatangi dia dan bertanya, kamu gak bosen melayani di bidang ini? Atau kamu mau ganti pelayanan lain? Misalnya kita orbitin jadi WL, jadi singer, atau jadi usher. Supaya pakaianmu nggak selalu kotor. Supaya kamu nggak dapat makanan. Kamu mau nggak? Kamu mau nggak melayani di bidang lain? Tapi pemuda itu berkata, enggak Pak, saya nggak mau pindah pelayanan. Karena saya tahu
siapa yang saya layani. Saudara, pemuda ini tahu siapa yang dia layani. Dia mengerti yang menjadi fondasi dalam hatinya itu apa. Keinginannya itu apa. Tujuannya itu apa. Sangat jelas. Walaupun gak dapat makanan, walaupun harus datang 2 jam lebih early, walaupun harus pulang paling terakhir, tapi dia tetap tersenyum, tapi dia tetap melayani, dan dia tetap datang lebih early dan pulang mungkin lebih terakhir. Karena dia tahu siapa yang dia layani. Hari ini, kalau saudara tahu siapa yang saudara layani, saudara tahu siapa atau apa pengharapanmu yang ada di hatimu, yaitu pengharapan di dalam Kristus, maka pelayananmu tidak tergantung situasi dan kondisi. Pelayananmu tidak tergantung kesenangan hati. Pelayananmu tidak tergantung mood. Pelayananmu tidak tergantung kritikan orang. Pelayananmu tidak tergantung mulut orang. Tapi saudara tetap bersuka cita. Amin. Selama ini, kalau saudara menghadapi kritikan, situasi yang gak enak, pelayanan yang berat, apakah saudara tetap bersuka cita di dalam Kristus? Apakah saudara tetap memiliki pengharapan yang kuat di dalam Kristus? Atau saudara mundur? Dikritik sedikit, saudara marah, banting pintu, minta quit. Apakah sikap hati saudara dapat dipengaruhi dari luar atau tidak? Itu tergantung pengharapan saudara di dalam Kristus kuat enggak? Itulah sebabnya dikatakan bersukacitalah di dalam pengharapan. Kalau sukacita saudara hanya karena dipuji, mendapat pujian, besok-besok kalau nggak dipuji, saudara nggak bersukacita. Tapi kalau saudara sukacitanya adalah karena pengharapan di dalam Kristus, maka itu sifatnya tetap tidak akan berubah. Saudara akan tetap kuat, saudara akan tetap bertahan, saudara akan tetap tersenyum, saudara akan tetap melayani, saudara tidak cepat bersungut-sungut, dan saudara tidak cepat putus asa. Amin. Yang kedua, sabarlah dalam kesesakan. Saudara, kesesakan itu seperti tekanan, stres, sesuatu yang datangnya dari luar, yaitu eksternal. Dalam hidup itu ada kesesakan. Misalnya tekanan dari keluarga, tekanan dari istri, tekanan dari pekerjaan, dan juga tekanan dari manusia-manusia yang ada di sekitar kita. Nah, itu semua adalah tekanan-tekanan bagi kita. Lalu Rasul Paulus memberikan rahasianya. Bagaimana menghandle kesesakan yang sifatnya dari luar. Dia berkata, sabarlah. Sabar di sini saudara bukan sabar purba. Tapi sabar di sini dalam bahasa aslinya artinya tahan menderita. Long suffering, menderita yang lama. Dan lawan kata dari long suffering adalah short temper, cepat marah. Apakah saudara termasuk long suffering atau short temper? Ada seorang pendeta memberikan definisi yang sangat simpel atau sangat sederhana mengenai kesabaran. Sabar menurut dia adalah waktu saudara sudah tidak tahan, tahan sekali lagi. Jadi sabar itu adalah saudara bisa menahan diri, tidak cepat marah waktu menghadapi penderitaan dan kesusahan. Tidak balas kejahatan dengan kejahatan. Karena saudara tahu pembalasan datangnya dari Tuhan. Dan saudara bisa tetap kuat, saudara tetap bisa tabah, dan saudara bisa tetap menunggu waktu Tuhan. Kadang-kadang saudara, Tuhan mengizinkan adanya tekanan-tekanan dalam hidup kita.
Dan ini normal selama kita hidup di dunia. Dan kalau Tuhan mengizinkan, pasti ada tujuannya. Supaya kita mengenal kekuatan kita. Supaya kita belajar bertumbuh. Supaya kita tetap tambah kuat dan semangat melayani Tuhan. Sebenarnya untuk menguji atau melatih kita seperti baja. Supaya semakin kuat harus dites dulu. Dites dengan tekanan 100 ton, 1000 ton, 10.000 ton, sampai kekuatan tertentu. Jadi kesabaran adalah sebuah proses untuk membuat ketahanan kita semakin kuat. Karena di akhir zaman ini saudara, tantangan tidak semakin kecil. Tantangan di akhir zaman ini semakin besar. Itulah sebabnya kita harus memiliki kekuatan yang lebih besar. Kita harus memiliki daya tahan yang lebih kuat. Ingin punya kekuatan atau daya tahan yang lebih besar, maka saudara harus menambah karakter kesabaran. Mau makin sabar? Saudara, stresnya makin tinggi. Dan ini adalah sebuah perbandingan atau korelasi yang sangat dekat. Mau lebih sabar, harus siap menerima tekanan-tekanan. Begitu saudara menerima banyak tekanan, sabarnya langsung bertumbuh. Dan ini seperti berjalan sejajar. Lalu bagaimana mendapatkan kesabaran itu? Saudara, kesabaran adalah salah satu rasa dari buah Roh Kudus. Dan kalau saudara sungguh-sungguh sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, pasti saudara memiliki buah kesabaran itu. Tidak mungkin tidak. Sekarang masalahnya, apakah saudara mau bertumbuh kesabaran saudara? Buah Roh Kudus kesabaran itu, saudara mau enggak itu bertumbuh dalam hidup saudara? Kalau saudara mau bertumbuh kesabaran saudara, taatlah kepada Roh Kudus. Terimalah tekanan-tekanan yang Tuhan izinkan. Jangan marah, jangan mengeluh. Tapi terimalah karena saudara tahu itu untuk memproduksi buah kesabaran. Selama ini, saudara bagaimana waktu menghadapi tekanan, stres? Apakah saudara semakin sabar atau semakin cepat marah? Semakin meledak-ledak. Pada usia 16 tahun, Jane Guyon dipaksa menikah dengan pria cacat berusia 22 tahun. Namun dalam pernikahannya, dia sangat direndahkan. Suaminya kerap marah-marah dan berlaku kasar terhadapnya. Ibu mertuanya adalah seorang pengkritik yang kejam. Bahkan pembantunya pun merendahkan dia. Meskipun sudah berusaha membaktikan diri kepada suami dan keluarganya, dia tetap dikecam dengan kejam. Dan suaminya pun melarang dia pergi ke gereja. Akhirnya Jane Guyon mencari Allah melalui Alkitab dan beribadah secara sembunyi-sembunyi. Dia katakan, dia belajar bahwa di tengah tekanan yang sangat berat, di tengah penderitaan yang paling suram sekalipun, ia berada dalam kondisi yang sangat baik, dalam tangan Allah yang aman. Dan itulah saudara, yang membuat Jane Guyon tetap dapat bertahan di tengah tekanan yang begitu berat. Dan akhirnya suaminya pun dapat dimenangkan bagi Yesus. Dan dia menulis sebuah buku yang berjudul Experiencing the Depths of Jesus Christ. Mengalami kedekatan yang dalam dengan Yesus Kristus. Dia menulis, sikap sabar dan berserah penuh kepada Kristus merupakan kunci untuk mendapat pemahaman yang sulit dimengerti. Dan bukunya menjadi berkat bagi banyak orang.
Bukunya dibaca oleh jutaan orang. Saudara, dengan bersabar, Jane Guyon dapat menghadapi semua tekanan dalam hidupnya. Dan sikap bersabar adalah kunci dalam pertumbuhan rohani yang membuat kita semakin dewasa. Tekanan apa saja yang saudara alami selama ini? Dari keluargakah? Dari temankah? Dari pekerjaankah? Dari rekan kerjakah? Dari keuangankah? Tetaplah bersabar saudara, tetaplah bertahan. Dan tetap minta kepada Roh Kudus agar Roh Kudus memberikan kesensitifan bagi saudara. Sehingga saudara tahu ini adalah izin dari Tuhan. Dan Roh Kudus sedang memimpin dan memproduksi buah kesabaran. Tetaplah bertahan. Yang ketiga, bertekunlah dalam doa. Doa adalah komunikasi dua arah antara kita dengan Bapa di sorga melalui Yesus Kristus sebagai satu-satunya pengantara. Saudara, pelayanan pertama yang paling simpel dilakukan, tapi paling sulit adalah berdoa. Kenapa? Doa ada pelajaran yang paling mudah. Hanya ngomong, tapi juga paling sulit. Kenapa? Karena butuh ketekunan, butuh konsistensi. Jadi berdoa itu bukan hal yang mudah, tapi doa itu adalah sesuatu yang sulit. Karena butuh kesetiaan, butuh ketekunan, butuh fokus. Tapi gampangnya ya hanya ngomong, tapi jangan asal ngomong. Sedangkan tekunlah artinya terus menerus, setia, tulus, tidak bosan, tidak jemu, tidak malas, tidak lelah. Biasanya kalau kita mengajak orang berdoa, ada 3 alasan yang diberikan kepada mereka. Diberikan kepada kita. Pertama, capeklah. Kedua, sibuklah. Ketiga, maleslah. Karena mereka merasa doa itu gak relevan. Tapi sebenarnya saudara, kita berdoa bukan tunggu kalau gak ada masalah. Tapi justru kalau saudara ada masalah, saudara harus makin berdoa. Doa itu bukannya tunggu kalau kita lagi gak sibuk. Justru makin sibuk, saudara perlu berdoa. Ada orang, dia berdoa waktu dia perlu. Ada orang, dia berdoa waktu dia butuh Tuhan. Tapi setelah selesai masalah yang dihadapi, dia tidak lagi mau berdoa. Mari saudara, kita tetap berdoa. Karena dengan berdoa, kita sadar kita butuh Tuhan. Kita butuh komunikasi 2 arah antara Bapa di sorga dengan kita. Jadi doa adalah kunci dari kita dapat bersukacita. Doa adalah kunci untuk kita dapat tetap semangat di dalam Tuhan. Doa adalah kunci kita tetap berkobar-kobar untuk Tuhan. Tekun dalam berdoa itu berhubungan dengan sesuatu yang kekal, yaitu Bapa di sorga. Ketika dalam pelayanan, kita sering menghadapi seolah-olah semua jalan buntu. Kiri gak bisa, kanan gak bisa, depan gak bisa, belakang gak bisa. Semua buntu. Tapi masih ada satu jalan. Jalan ke surga. Jalan yang kekal kepada Bapa yang kekal. Dan Rasul Paulus menasihati kita, ketika semua jalan manusia sudah tertutup,
semua kondisi seakan sudah tidak memungkinkan lagi, selalu masih ada satu jalan yang tidak pernah tertutup, yaitu berdoa. Dan itu bukan jalan terakhir. Kalau selama ini saudara menganggap berdoa itu adalah jalan terakhir, saudara salah. Dan itu rahasianya, saudara. Rahasia kita untuk tetap semangat di dalam pelayanan. Rahasia kita untuk tetap semangat melayani Tuhan, bersuka cita, tetap bisa kuat, tetap bisa tabah, tetap bisa berkobar-kobar. Kuncinya adalah tekun berdoa. Dan itu klimaksnya. Billy Graham pernah berkata, ada 3 rahasia untuk mendapatkan kebangunan rohani yang sejati, baik secara umum maupun secara pribadi. Yang pertama adalah berdoa. Yang kedua adalah berdoa. Dan yang ketiga adalah berdoa. Saudara, George Mueller adalah seorang misionaris yang dikenal dengan sebutan manusia pendoa dan beriman teguh. Pada tahun 1836, Mueller membuka panti asuhan pertama di Wilson Street. Namun pada awalnya, tidak ada anak-anak yang datang ke panti asuhan tersebut. Lalu akhirnya si Mueller ini sadar bahwa dia dan istrinya tidak berdoa. Dan selesai mereka berdoa, anak-anak mulai berdatangan. Sampai-sampai mereka udah gak punya ruangan lagi untuk menampung anak-anak itu di dalam yatim piatu mereka. Dan akhirnya mereka pindah ke Ashley Down yang memiliki banyak ruangan untuk menampung anak-anak yatim piatu. Suatu pagi, anak-anak dalam keadaan lapar dan siap pergi ke sekolah. Tapi pagi itu, mereka tidak memiliki makanan sedikit pun. Lalu George Mueller meminta semua anak-anak di yatim piatu itu untuk duduk di sekeliling meja makan dan berdoa memohon berkat atas makanan. Lalu salah satu anak bertanya, kita disuruh berdoa, makanannya mana? Lalu George berkata, jangan khawatir, Tuhan akan menyediakan. Selesai mereka berdoa, saudara, tiba-tiba terdengar ketukan dari pintu. Waktu George membuka, berdiri seorang tukang roti. Dan dia menjelaskan bahwa semalaman dia gak bisa tidur. Dan akhirnya dia memutuskan untuk memanggang roti bagi anak-anak yatim piatu. Dan setelah itu pintu ditutup, tidak berapa lama lagi terdengar pintu diketuk lagi oleh seseorang. Waktu pintu dibuka, berdiri seorang tukang susu. Dan tukang susu ini menjelaskan kepada George, truknya mogok di depan gedung panti asuhan. Dan dia tidak mau sampai susu-susunya itu basi. Akhirnya dia memberikan semua susu-susu yang ada di truk itu, diberikan kepada semua anak yatim piatu. Singkat cerita saudara, semua kebutuhan itu, makanan dan susu, cukup untuk memenuhi kebutuhan anak yatim piatu. Saudara, melalui cerita ini, membuktikan kepada kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan saudara akan menerima mujizat Tuhan yang melampaui pikiran kita, yang melampaui doa-doa kita. Sehingga tujuannya adalah untuk bisa menjadi berkat. Bagaimana kehidupan doa saudara selama ini? Ketika belum mendapatkan jawaban, ketika ada kesulitan, saudara makin berdoa atau saudara makin mundur? Mari saudara, hari ini perbarulah tekad saudara. Tuhan tidak buta.
Tuhan tidak tuli. Dia adalah Allah yang maha adil. Dan dia adalah Allah yang maha kasih. Dan yang pasti, dia punya cara untuk menjawab doa-doa saudara. Dan jangan berdoa hanya untuk diri sendiri saudara. Tapi juga berdoa untuk orang lain. Ada jemaat, waktu dia sakit, dia rajin datang ke PRT. Tapi waktu dia sembuh, udah gak nongol lagi. Gak tahu kemana. Saya gak tahu. Waktu ada ajakan bersenang-senang, PRT, bye-bye. Saudara, mari datang ke PRT. Paling tidak, waktu saudara datang ke PRT, saudara belajar atau PRT itu adalah latihan untuk saudara menjadi prajurit doa. Saya ulangi lagi, 3 cara ini berbentuk perintah dan terus menerus. Artinya tidak bisa ditawar dan bukan pilihan. Kalau saudara sungguh-sungguh sudah diselamatkan oleh Tuhan dan saudara sudah mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan, mari saudara, mari kita melayani Tuhan dengan lebih semangat. Mari kita melayani Tuhan dengan lebih berkobar-kobar. Jangan merasa dipaksa, jangan merasa terpaksa, jangan merasa didorong. Mari saudara belajar mengasihi, karena kita terlebih dahulu sudah dikasihi oleh Tuhan. Amin. Dan sebagai penutup dari khotbah saya pada siang hari ini, saya rindu saudara membuat sebuah tekad yang baru untuk lebih semangat melayani Tuhan. Saya mengajak kita semua menaikkan pujian, melayani lebih sungguh. Saya harap ini menjadi lagu tema buat saudara untuk semakin semangat melayani Tuhan. Doakan kita dapat selesaikan tahun ini dengan baik, sehat, dan umur panjang. Tuhan akan memberkati. Tuhan tidak buta. Waktu saudara semangat, hidupmu bercahaya. Hidupmu bersinar dan menjadi berkat bagi orang lain. Dan nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Kita naikkan pujian, melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Saya minta para pria menaikkan pujian ini dan para wanita berdoa. Para pria menaikkan pujian ini. Menaikkan pujian ini dan pria berdoa. Melayani lebih sungguh, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu
sesuai dengan pujian ini, kami ingin pujian ini menjadi tema hidup kami, menjadi tekad hidup kami untuk lagi lebih sungguh melayani Tuhan. Sadar Tuhan, kami adalah lemah, banyak tantangan pada saat kami melayani Tuhan, yang seringkali membuat kami ingin mundur ataupun meninggalkan Tuhan. Tapi melalui kebenaran firman Tuhan kami diingatkan lagi untuk lebih semangat melayani Tuhan, untuk lebih setia melayani Tuhan. Karena kami sadar, kami tahu siapa yang kami layani, yaitu Tuhan Yesus yang telah mati dan bangkit bagi kami, yang memberikan hidupnya bagi kami. Siapakah kami Tuhan, yang Kau berikan suatu anugerah yang besar melalui pelayanan yang Kau percayakan kepada hidup kami. Karena itu Tuhan, tolong setiap kami, anak-anak-Mu di gereja-Mu ini, untuk tetap setia melayani Tuhan, untuk lebih bersemangat, lebih berkobar-kobar untuk pekerjaan Tuhan. Melalui ini, nama Tuhan dipermuliakan dan diagungkan. Dan melalui ini, sisa hidup kami persembahkan untuk dipakai melayani pekerjaan Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan, dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam persahabatan, dalam pergaulan, pakailah setiap kami untuk menjadi pelayan Tuhan yang bersemangat bagi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan ucap syukur kepada Bapa di surga. Setiap yang percaya berkata, amin.